Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang secara online perkara penipuan investasi bisnis dengan terdakwa Nyonya NM 42 tahun. Tanggal 2 Mei 2024 memasuki sidang keterangan saksi, yaitu saksi korban yaitu Magdalena Siti Komiyati dan suami terdakwa yang seorang polisi, yaitu Timur Karuniawan Bakti SH. Sebelumnya, pekan lalu telah digelar sidang pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU Rahajeng Dinar Hanggaryani SHMA. Terdakwa NM adalah warga Nologaden Caturtunggal, Depok, Sleman. Ini didakwa dengan pasal 378 KUHP Ju pasal 372. Dalam dakwaan disebutkan terdakwa NM selaku pemilik CV Faisa Jaya Sejahtera yang bergerak dalam usaha brand event dan wedding organizer berkeinginan untuk mengembangkan usaha dengan cara investasi dengan korban. Pada Januari 2022, terdakwa bersama tim melakukan presentasi di Cafe de Selin di hadapan korban. Pasca investasi, terdakwa menawarkan iming-iming investasi dan menjanjikan memberikan keuntungan kepada investor sebesar 15% dari modal, bahkan berani menjamin modal dan keuntungan akan dikembalikan 10 hari setelah event digelar. Pada awalnya kerjasama itu lancar saat nilai nominalnya masih puluhan juta. Namun setelah mencapai ratusan juta terjadi masalah. Selama kurun waktu tertentu ada kesepakatan 5 event yang disepakati kerjasama. Namun dari kelima event itu terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada korban hingga kasusnya dibawa ke meja hijau ini. Saya dengan Magdalena dari L Production melaporkan atas nama Novi Murdiani kasus penipuan dan penggelapan untuk acara wedding organizer yang dia jalankan untuk bidang event organizer. Itu awalnya saya diajak intinya menitipkan uang ke dia untuk dikembangkan di event organizer di weddingnya itu, tapi ternyata untuk keuangan itu disalahgunakan dan tidak ada pelaporan untuk penggunaannya kemana-kemananya. Akhirnya saya minta uangnya itu sampai sekarang pun tidak dikembalikan. Dengan detail MOU itu ternyata ada indikasi bahwa itu penggelapan dan penipuan. Akhirnya kita laporkan ke LP ke Polda, tidak ada perkembangan juga sampai terjadi sekarang sidang perdana. Mungkin investnya berapa? Kurang lebih 1 M. Itu dari tahun berapa ya? Itu sudah lama sekali, makanya dari 2 tahunan lalu. 2 tahunan lalu ya, berarti sekitar 2022 ya. 2023, iya sekitar 2021-2022. Waktu itu terkendala di Polda sangat lama, hampir 2 tahun. Akhirnya lambat laun bisa saya terbantu dengan pihak aktivis juga, dengan Bapak Arifin. Akhirnya terbantu bisa terselesaikan sampai P21 dan sekarang sedang perdana. Mbak kan di investnya kan nggak sedikit itu Mbak. Iya. Kok bisa tertarik dengan istilahnya dengan percaya? Iya. Karena itu apa yang membuat menarik? Ya, karena saya juga di bidang event organizer waktu itu pas waktu COVID, yaitu pelaksanaannya kan kerjasama itu pas waktu COVID. Saya itu kan event otomatis pada berhenti, tapi pihak Novi ini menjelaskan bahwa weddingnya itu jalan semua. Saya lihat dari sana itu menjanjikan bahwa tidak perlu khawatir karena kita juga keluarga kepolisian, nggak mungkin akan ada penipuan apapun.
Jadi dia selalu menyodorkan bahwa suaminya adalah seorang perwira dan keluarga kepolisian, tidak mungkin akan terjadinya penipuan seperti itu, tidak mungkin akan menipu warga ataupun masyarakat sipil. Akhirnya dengan background yang dia tonjolkan, dengan iming-iming akan dikembangkan dan sebagainya, akhirnya karena saya melihat background itu, nggak mungkin dong pihak kepolisian akan menjadi penipuan seperti ini. Itu kan saya sebagai masyarakat awam kan merasa loh, kok ternyata penipu gitu. Waktu itu saya tertarik karena background itu, sama di sana itu kantornya juga ada di LPP Jalan Solo itu gitu. Jadi saya tertariknya karena banyak wedding yang dijalankan dia, termasuk acara-acara kepolisian gitu. Berarti jenengan sama terdakwa ini sama-sama bergerak di event organizer ya? Iya, sama. Saya di event organizer, saya di bidang pameran. Beda dengan job desk-nya ya, kalau Mbak Novi kan di bidang wedding organizer ya. Kalau saya eventnya pameran dan exhibition. Jadi Tapi sama-sama jasa. Gitu, Pak. kenalnya gimana Mbak? Kenalnya waktu itu saya dikenal teman saya. Awalnya saya ketemu di situ tuh tidak sengaja, karena saya diundang teman saya, relasi saya dari pihak Jakarta, cuma ketemu di sebuah resto. Akhirnya dia presentasi penawaran ke teman saya. Nah, akhirnya malah saya yang dikejar gitu. Akhirnya saya karena saya yang di Jogja, otomatis kan sama-sama tahu ya. Teman saya tidak tertarik karena dia di Jakarta gitu. Akhirnya saya tertarik dengan iming-imingnya orang kepolisian, ya saya otomatis kan terjamin gitu menurut saya gitu. Kalau ada apa-apa kan tinggal saya pelaporan atas tugasnya sebagai bayangkari gitu. Dana yang diinvestkan itu milik jenengan sendiri atau Saya kelompok? sama keluarga. Oh, berarti Ya, tapi kan saya yang untuk handling dana itu kan saya. Otomatis dengan adanya kasus ini kan saya juga merasa dirugikan, karena otomatis saya akan mengembalikan ke keluarga saya. Urusannya kan macam ya banyak ya, walaupun itu kan saya bertanggung jawab atas uang yang diberikan tanggung jawab ke saya oleh keluarga gitu. Mungkin di persidangan ini harapan apa yang ingin diinginkan Mbak? Ya, harapannya dengan persidangan ini saya mendapatkan keadilan, bisa terselesaikan dengan baik, dan dananya bisa dikembalikan seperti itu.